Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Mang Dragon TV ya, channel dimana isinya adalah hal-hal klasik semua. Mau itu jajanan klasik, mau itu makanan klasik, mau itu motor klasik, mau mode klasik, pokoknya masalah klasik di diemanya. Mari bener tuh. Hari ini kita sudah lawas tilawas, lawas tilawas tidak mengupload konten C70 garis. Betul sekali. Ya, sudah berapa purnama nih. Hari ini Jadi sekarang kita akan membahas mengenai komunitas motor tua yang di Jawa Tengah itu sudah jadi hebat sekali itu. Namanya sudah sampai ke dunia angkasa. Walah, dunia angkasa di mana dulu? Dunia angkasanya ya ke luar angkasa. Jadi narasumber yang kita datangkan saat ini beliau adalah salah satu pentolan di dunia motor klasik khususnya di daerah Jawa Tengah. Pentolan tuh sejenis bakso. Ya intinya mah mungkin apa ya, kita bisa bilang sesepuh di daerah Jawa Tengah. Betul sekali. Di dunia klasik khususnya. Betul sekali. Kita langsung aja perkenalkan beliau itu seperti apa. Mangga kalau bahasa Jawa monggo. Terima kasih untuk waktunya dari channel YouTube channel Mang Dragon ya. Ya ini saya diberi kesempatan untuk bisa ngobrol di sini tentang klasik. Betul. Nanti kita sampaikan, omongkan apa yang pernah kita alami, pernah kita sampai saat ini kita di klasik. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu, Mas. Iya betul sekali. Mas, nama saya Rian, Mas. Saya Arif Tales, Mas. Lupa tadi tidak perkenalan karena begitu ekspektasinya saya. Tapi kan kapoh ngenalkeun ngaran. Mas. Ya, Mas, perkenalan. Untuk saya nama lengkap Agus Herianto. Tapi untuk itu kalau di komunitas klasik di Klaten dan kepada nggak kenal, saya lebih akrab dipanggil Harry Peking. Harry Peking. Ya, alhamdulillah saya selaku pendiri dan penasehat dari Klaten Tim Produk. Klaten Tim Produk KTP. Oh, jadi itu komunitas motor tua. Iya, C50, C70, C90. Seri C. Honda. Pendiri. Pendiri. Oh, saya penduduk, saya duduk terus. Jadi beliau ini namanya Kang Agus. Mas Agus. Mas Agus alias Harry Peking. Iya. Oh, berarti ada dua KTP. KTP jalanan. KTP jalanan. Sekarang ada berarti KTP jalanan. Kalau KTP yang dari pemerintah itu Agus Herianto. Kalau KTP komunitas Harry Peking. Harry Peking, betul. Jadi dua KTP, benar dua KTP. Tapi ngobrol-ngobrolin komunitas kan kita nggak tahu nih kesehariannya beliau itu seperti apa gitu kan. Kita harus tahu ini seorang pendiri KTP gitu kan, kesehariannya seperti apa, bisi macul naon gitu. Layangan. Ya mangga Kang, kesibukan sehari-harinya. Akang Mas ya, Mas. Ya. Tapi udah di Bandung kudu Oh iya. Akang. Enggak bisa karena iya di Bandung jadi kurang panggil Akang. Daek kita. Akang. Untuk kesibukan sehari-hari kita buka kedai. Di Klaten. Kedai dan rest area ya khusus buat utamanya buat bakers itu luar kota maupun kalau di Klaten sendiri buat base camp klasik dan base camp komunitas yang ada di Klaten. Oh, jadi kesehariannya itu buka kedai? Iya. Buka aja gitu? Iya, buka. Tapi bukain aja terus tutupin aja. Bukan nutup. Oh gitu. Gawe nanti kita unggul. Oh, jadi buka kedai itu di daerah mana? Itu di Klaten pinggiran, alternatif antara Jogja ke Solo Semarang. Boyolali alternatif itu jalan. Oh, jalur alternatif. Berarti di pinggir jalan yang nggak masuk ke dalam gitu? Iya. Oh. Itu berarti dikhususkan ya untuk anak-anak atau enggak itu umum gitu? Ya utamanya kita buka itu dikhususkan buat komunitas. Tapi juga umum bisa welcome 24 jam. Hebat sekali ini pengabdiannya untuk anak-anak komunitas motor tua. Dikhususkan itu dikhususon itu teh. Kalau dulu sebelum ada kedai kan rumah saya buat sekretariat ya, buat nampung. Kalau dulu kita cuma anak-anak klasik yang res, tapi sekarang udah bisa ada kedai kalau harian dari komunitas.
komunitas motor apapun diterima selama sampai nyimpang di situ gitu ya. Nyimpang tuh bahasa Indonesia. Nyimpang singgah rest area. Nah, menarik nih kan berbicara mengenai pengabdiannya beliau sampai ke khususon ke anak-anak bikers gitu kan. Menarik untuk digali nih Kang Rian nih. Sebetulnya sebelum terjun ke dunia motor klasik, khususnya motor klasik gitu kan, apa saja yang sudah ditekuni dulu gitu kan? Sebelum mengenal ini loh dunia motor klasik itu kayak gini, apa sih dulu? Dulu kan kita bikin klub klasik khususnya itu tahun 98. 98 hampir 25 tahun di klasik. Itu sebelumnya kan kita juga ikut kegiatan sekolah lah waktu itu. Waktu itu SMA kita masih ngikut di luar kota. Waktu kuliah di luar kota, terus saya mikir kenapa kita nggak bikin klub di kota sendiri dari pihak kakak lah yang kamu ngapain di luar kota bikinnya aja di kota sendiri. Atas support kakak saya bikin KTP itu tahun 1998. Dan itu KTP itu komunitas pertama di Klaten apa tidak? Kalau klasik waktu itu pertama. Dulu itu cuma di Klaten baru ada 5 klub lah, dari klasik, dari Pinter Mercy sama Honda, tapi Honda untuk dari paguyuban bengkel gitu. Baru KTP itu yang tapi Kang Rian, sebelum kita menggali lebih dalam itu soal KTP ya, KTP itu sendiri gitu. KTP bukan kartu tanda penduduk, ini bukan. Bisa salah arti KTP. Nah, saya pengen tahu nih sebetulnya jenis motor tua seperti apa sih yang Akang ini punya gitu. Untuk di KTP itu kan Klaten tim peleduk itu sebutan dari uniknya di Honda C70, 50, 90 itu seperti itu. Di setiap daerah ada nama-nama tersendiri. Beda-beda. Kalau mungkin di sini ada Backjul ya. Iya betul, Backjul. Di Jawa Barat yang mungkin Jakarta itu ada si Pitung. Ya. Kalau di Madura ada apa ya, Jangkrik gitu. Di Lampung itu Jangkrik. Banyak, setiap daerah ada namanya. Uniknya seperti itu kalau dari klasik. Nah, di Klaten sendiri ada itu peletuk gitu. Peletuk. Oh, berarti peletuk tadi yang pertama dimiliki gitu kan ya. Peletuk. Saya waktu pertama kali punya motor peletuk itu tahun 77 itu. 77 masih seharga 450 rupiah. Ribu. 450.000. Berarti tahun 77 setelah kemerdekaan ya? Enggak, itu tahunnya benar. Iya benar. Karena sekarang pun setelah kemerdekaan. Jadi tahun 77 itu dapat berapa harganya tadi? 450.000. 450.000. Tapi 450.000 pada saat itu mungkin mahal. Iya, mahal. Nah, berarti itu Akang tuh kan dapat motor beli langsung ya, atau beli atau ngerakit itu? Beli langsung. Nah, untuk sekarang nih dari tahun 98 mungkin ya? Itu itunya ya. 98 berdiri KTP. Berarti mengenal dunia T70 itu dari tahun 77. Nah, dari tahun 77 sampai tahun 2022 udah berapa ratus nih motor klasik yang dipunya? Kalau motor klasik yang pertama kali kita beli masih ada, kita ada dua. Ada dua. Yang buat pajangan di kedai sama buat apa harian, touring lah. Baru kita keluarkan yang pajangan buat kita jalan jauh. Jadi ada dua ya, si Kojo itu. Kojo kalau bahasa Sunda mah Kojo itu jadi ibaratnya si yang paling pokoknya mah gitu kan. Nah, itu ada yang kita buat maskot klub, kita pajang buat itu di kedai. Nanti besok boleh taruh di sana, kita buka 24 jam. Amin. Nanti kalau misalkan Mang Ragun juga ada rezeki lebih, nanti kita main ke sana ya. Betul sekali, kita main ke kedai apa namanya? Kedai Bikers yang ada di Klaten. Mantap sekali. Nah, itu yang dua motor itu jenisnya apa aja tuh, Kang? Si Bispot itu. Bispot. Dua-duanya. Iya. Sampai yang sekarang satu masih buat kita jalan di sini. Itu tuh yang pertama beli dari tahun 77. Nah, yang 77 udah kemarin waktu kita adakan event pertama kali, waktu tahun berapa itu Jamnas itu, kita kan kita rugi. Pertama kan rugi, kita buat tutup event itu waktu itu. Gitu. Hebat kenangan itu. Pengabdiannya terhadap klub, ngajual motor demi
lunasan biar tidak ada pikiran gitu kan. Ya kan waktu itu kita Begitu bikin total. dapat jatah bikin event Jamnas. Itu pertama kali bikin langsung nasional. Kita mau dipakai EO, tapi kita pikir kalau kita pakai EO besok kedepannya kita nggak bisa pinter. Betul, jadi belajar gitu ya. Belajar. No, gitu betul sekali. Nah, Mang Kang ya. Nah, ini Kang, selama tadi kan kita ngobrolin soal KTP gitu kan, kita itu tidak tahu sejarahnya KTP itu seperti apa, terus kenapa sih diberi nama KTP gitu? Apakah memang di dalamnya itu peletuk semuanya gitu kan? Atau gimana nih Kang soal KTP nih? Ya emang kita ngambilnya simple, gampang mudah diingat. Iya, Nah, betul. itu kebetulan KTP. kita cari ada nama kota kita, Klaten. Kita ada sebuah tim bikin peletuk gitu. Itu daerah Jawa Tengah, Klaten khususnya untuk Honda C50 70 itu sebutannya peletuk. Peletuk, iya. Langsung aja. Peletuk gitu. Nah, kalau misalkan ini dari tahun 98 ya mungkin ya bisa dibilang tahun 98 sampai sih itu Enak dua jadi Kerek bieu. suratan sih ayeuna 25 25 tahun berkiprah di dunia klasik. Ngeri. Sejarahnya pasti kita wah hebat sekali ini. Urang wae umur kerek 24. Kamu orang kerek 17. Kita akan cari tahu gitu kan sejarahnya selama 25 tahun KTP bisa eksis di Jawa Tengah, khususnya di Jawa Tengah, tapi umumnya tuh sampai Indonesia juga pada tahu. Wah, itu apa KTP mah? Kabe boga KTP mah sudah 17 tahun kan. Punya. Dia bingung mari bahasa Indonesia mah. Nasional. Ya. Jadi sejarahnya kayak gimana nih sebelum setelah ngumpulin anak-anak yang suka peletuk. Ya waktu itu kan kita cuma bertiga, cuma punya motor peletuk itu. Iya. Di tahun 98. Iya, 98 itu kita ngumpul cuma 3 orang. Itu waktu itu sejarah itu. Iya. Pas kejadian itu waktu itu Mei pas kerusuhan. Oh, pas kerusuhan. Ya, iya. itu masa-masa itu kita nongkrong, kita coba didatangi dari polisi, dari Kodim, dikirain mau ngapain. Oh, demo. Ya, saya sharing, Pak, kita mau bikin klub motor klasik. Malah dikasih tempat di depan markas Kodimnya itu tiap malam Minggu. Nah, setelah itu kita berkembang jadi 5 orang. Sampai kita hampir berjalan 1 tahun, kita udah ada sekitar 60 waktu itu. 60 dalam jangka waktu 1 tahun. Iya, Di tahun 98 gitu. Sebelum 98. Oh, sebelum 98 itu kita ikrarkan, kita deklarasi. Jadi KTP itu adanya 98, cuma pas ngumpul-ngumpulnya sebelum tahun berarti 97 itu. Dari 3 orang tadi. Itu siapa aja sih, Mas? Kang Mas. Itu saya sendiri sama tetangga lah, temen-temen atau ada yang buka job. Namanya siapa? Itu waktu itu ada namanya Iko sama Pak Imo. Pak Iko sama Pak Imo. Ya, itu sama Mbak Seri. Itu sejarah berdirinya Klaten Tim Pedang itu kita tegaskan ke anggota sekarang bahwasanya lo ini loh para pendirinya. Jangan lupakan sejarah. Betul. Founding father. Dan untuk di KTP sendiri ada 2 grup ya. Yang satu itu yang udah biasanya kan udah nikah, udah nggak boleh. Tetap kita rangkul dimasukkan di wadah di grup. Ada veteran KTP. Kalau yang masih eksis ya mungkin anak-anak muda sekarang itu kita pasang. Tapi itu masih dalam satu ruang lingkup KTP juga. Iya, masih kan itu pakai veteran KTP. Itu anggotanya yang dulu pendiri udah nggak punya motor, tetap kita masih dalam satu kita rangkul gitu kan, keluarga besar KTP. Dan tahun kemarin ada waktu itu kita bikin acara awal bihalal itu senang ada yang 15 tahun belum ketemu baru itu 20 reunian, tahun jadi ajang reunian. Iya, bener, hebat sekali. Dan sampai sekarang KTP ini anggotanya sudah berapa banyak tuh? Kalau sekarang sih kita kan regenerasi. Ya. Baru tinggal dia 20 lah. Yang penting kita tetap kita jaga eksis harus
apa ya, kalau ada undangan touring ke sini kamu berangkat yang betul. Kalau yang veteran mau ikut ya monggo. Tapi kadang biasanya mau ikut tapi udah nggak ada motor canggung. Iya benar. Tapi kita nggak masalah. Memang penting juga gitu kan, ibaratnya dibagi dua gitu kan, yang satu ini golongan anak muda, yang satu golongan ini udah tua nih. Lo nonton tarik veteran ya gitu kan. Jadi intinya karena memang sebetulnya beda pemikiran, takutnya beda bentrokan juga ya gitu kan kalau disatuin gitu. Makanya dibedain tapi tetap satu rumpun itu KTP. Oh, jadi sekarang itu ada 20 anggota. Nah, Kang, kalau misalkan ada nih apa ya yang mau minat gabung masuk KTP, itu persyaratannya harus kayak gimana sih sebetulnya? KTP. Ya kebanyakan. Punya KTP. Benar itu. Persyaratan tuh untuk masuk sebuah komunitas atau klub itu kan sama aja. Yang intinya 17 tahun. 17 tahun kan udah wajib punya SIM ya. SIM. Yang kedua kan ada motor. Kita juga nggak membatasi kamu harus punya motor, enggak. Yang penting kita ada anggota itu mungkin pengen minat dulu, tapi nggak ada motor, gabung dulu, boncengers lah apa-apa. Lama-kelamaan dia timbul, kita bisa bikin atau beli. Kalau sekarang kan banyak repro itu. Grand jadikan 70. Nah, itu kebanyakan anak muda sekarang seperti itu dengan stylenya masing-masing, beda dengan style yang dulu. Kita pengennya klasikan. Betul. Jadi memang nggak ribet ya, nggak harus punya inilah, nggak harus punya ini, nggak harus punya pacar dulu gitu, enggak. Ya itu monggo. Bisa jadi. Oh, masuk KTP harus punya pacar gitu. Bisa jadi di KTP nyari pacar. Bisa. Oh bisa. Nah ini nih yang dari tadi saya ingin tanyakan teh, peletuk nih. Peletuk teh sebenarnya artinya apa sih? Peletuk. Betul. Karena ya kan kalau misalkan bekjul di Bandung, bekjul, bebek juling. Bebek jualan bisa. Bebek jualan. Artinya kan bebek gitu kan, terus di Betawi, di Jakarta pitung gitu kan. Pitung ya. Itu kan beda-beda salah gitu. satu karakter gitu kan, si pitung. Nah, kalau peletuk nih apa nih artinya peletuk? Itu kita juga mengacu dari orang tua dulu yang udah punya motor lebih dahulu itu. Udah kalau di Klaten udah emang khasnya seperti itu, peletuk. Yang mungkin ada cerita diambil dari suara knalpot orisinilnya. Peletuk. Ya, seperti itu. Gitu. Nah, kalau di Jepara itu kan kauto itu bentuk model stangnya itu seperti kauto buat apa ya, buat ngalusin kayu itu. Jadi setiap daerah itu ada ceritanya masing-masing mungkin. Ya kayak di Sumatera kan ada asbun, ya, Astrea bulan. Karena apa dibilang kayak gitu? Soalnya si lampunya bulan gitu, kayak bulan gitu, nggak korodok. Asiknya di klasik seperti itu, ada lain daerah ada beda-beda ya, tapi tetap satu gitu. Nah, Mas, kalau alamat sekrenya itu di tadi ya di Kedai itu. Ya. Memang dari dulu Mas itu sekre? Ya dari dulu itu tempat saya ada 2 sekre. Untuk sekre yang mudah dijangkau di pinggir jalan itu ada bengkel variasi toko ACC itu jalur Jogja Solo. Kota. Kalau untuk mungkin rest itu kan di tempat saya di rumah. Nah, dari tahun 98 nih kan deklarasi itu tahun 98 KTP. Ya. Sampai sekarang tahun 2022 itu udah berapa generasi? Itu udah 9 generasi. 9 generasi. Jadi ya, kan kita waktu angkatan mungkin ya, angkatan. 2 tahun kadang ada yang 2 periode kalau kepengurusannya bagus. Betul. Oh, jadi memang tertata dengan apik sekali gitu ya, strukturnya gitu kan. Bahkan di kedai saya itu saya bikin mini museum khusus klub KTP. Tapi itu mungkin bisa jadi acuan di komunitas yang lain. Kalau saya nyimak ya, kalau saya sering ngadirin acara fotoring ke tempat sekretariat itu kadang propertinya nggak tertata. Kalau di KTP besok bisa buktikan. Itu dari foto jadul album kamera pocket itu yang waktu itu cuma 10.000 filmnya, 15.000 cuci cetaknya. Itu masih ada sekitar 50-an album. Ngeri. Jadi kalau orang-orang lama veteran mau lihat kenangan
ke tempat Datang, saya. ya. Tapi nggak boleh dibawa pulang. Oh iya. Kalau dipoto? Harus foto bukan masalah. Kalau boleh nanti hilang. Sampai negatifnya masih saya simpen. Jadi properti dari trofi kejuaraan, terus apa maskot klubnya sampai ADRT dan sebagainya ada. Itu emang kita share rapi. ya. Keren Pak pisan ya. Ya, dari segi organisasinya tuh sudah tertata dengan baik gitu kan. Sampai museum itu disediakan gitu. Karena memang sejarah itu jangan sampai dilupakan. Ya, itu sangat berharga sekali buat generasi-generasi penerus gitu kan. Ini contoh baik nih buat klub-klub yang ada di Bandung, khususnya di Bandung atau di luar kota yang lainnya pun juga gitu kan. Kita bisa mengambil apa ya ibaratnya yang baiknya dari museum tadi, karena memang menurut saya pribadi gitu kan, ketika Mas atau Mas Dewi bebas lah Mas Kang lah, Mas ini kan jadi menghargai sejarah suatu itu bahkan tersebut, dari gitu kan. para ketua dari pertama kali KTP berdiri saya kasih plakat figura itu. Oh ini loh tahun sekian ketuanya ini. Dan mungkin insya Allah besok kalau udah keadaan kondusif kita mau, kan event kita udah habis untuk dari 98 sampai sekarang. Untuk apa deklarasi kita udah adakan, terus anniversary nasional kita udah beberapa kali, bahkan Jamnas kita udah adakan 2 kali. Terus kan habis ya, itu saya mempunyai pemikiran kita besok kalau udah ada kondusif, anak-anak yang sekarang PR-nya itu besok kamu yang jalan, tapi saya kasih konsep. Apa Pak konsep seperti apa? Kamu bikin reuni khusus semua anggota Klaten Tim Ledug, itu tamu VIP, dikasih tempat tersendiri. Terus walaupun kita undangannya skala nasional kalau bisa. Tapi VIP-nya veteran. Iya, kita undangannya itu. Terus nanti kita akan mungkin apa ya, sekedar penghargaan loh ini. Setelah yang dulu pernah mendirikan KTP, ini ketuanya, ini para pendirinya, ini bahkan ini yang mengkonsep buat logo KTP itu masih kita data. Ngeri ya, berarti ini agenda besar yang akan disiapkan oleh KTV. Ya, kita spoiler nih, tunggu ya, ini buat motor-motor klasik yang khususnya penghobi gitu kan. Undangan ke khusus buat liputan. Sip. Pokoknya kita tunggu nih acara terbesarnya 25 tahun ya? 25. Nah, kurang lebih 25 tahun berkiprah di dunia motor klasik. Kita akan tunggu nih agenda besar, katanya mau diadain nih. Mudah-mudahan tahun ini kondusif. Amin. Nah, ini ngobrol-ngobrolin soal KTP. Selain dari pendiri nih, Mas ini selain pendiri itu sebagai apa sih Mas? Untuk saat ini mungkin. Atau penasehat sekarang? Sekarang saya penasehat dulu ya, memang yang mendirikan saya sama teman-teman yang dua tadi yang saya sebut. Terus sekarang jabatannya penasehat untuk di klub. Kebetulan di Klaten sendiri saya kemarin juga bikin paguyuban, tapi ya waktu ini sekarang udah memasuki dasawarsa. Dasawarsa berarti 10 tahun. Ya, 10 tahun untuk paguyuban, khusus paguyuban Honda. Honda di Klaten itu saya yang mendirikan, sama sekarang di paguyuban Honda Klaten saya juga penasehat. Terus di Klaten sendiri juga ada indukan dari paguyuban brand merek motor, kan ada paguyuban Yamaha, Honda, Suzuki. Kalau yang campuran kita bikin paguyuban all varian. Itu ada wadahnya, dan di belakang kita ada disupport dari pihak kepolisian. Jadi ada 4 KTP, paguyuban di Klaten, sama paguyuban tadi satu lagi. Tiga. Indukannya dari paguyuban semua klub yang di Klaten itu masuknya di Kompol, komunitas motor mitra polisi Klaten. Kalau itu di HCI ikut? HCI kan kita tetap ikut KTP-nya. Ya. Berarti dari itu ada tiga kegiatan, 3 organisasi mungkin ya. Pantas ini pangkatnya banyak banget. Sampai sini pangkatnya. Kalau bisa melihat ya. Bisa melihat. Cuma saya aja yang bisa melihat pangkatnya banyak banget itu. Benar saya. Kita naon aja. Pangkatnya ini. Nah Mas, itu buat kegiatan nih untuk
untuk membagi waktunya kayak gimana sih? Dari KTP terus di paguyuban yang belum satu lagi mengelola kedai keluarga ya, kebetulan tuh saat ini semua giat difokuskan di kedai kebanyakan. Kalau ada forum tuh di kedai, jadi kita nggak kayak dulu harus undangannya di mana, di warung mana, di tempatnya siapa. Sekarang bisa cuma tinggal nunggu tamu undangan aja. Ayo. Kayak kemarin waktu kita berangkat ke Bandung sini menghadiri acara di Pangalengan itu di rumah ada pengukuhan pengurus paguyuban. Pengurus paguyuban. Tapi emang saya nggak bilang kalau saya mau pergi ke Bandung, tapi udah saya preparekan dari tempat, dari konsep, dari udah digambar. Udah saya tinggal sama yang di rumah. Tapi menarik sekali gitu kan dengan segudang kesibukannya beliau, tapi tetap masih eksis atau tetap loyal terhadap dunia motor klasik. Dan bisa aing ge. Kemarin kan waktu mau ke Bandung rencana mau berangkat pagi. Tapi terus kita ada teman dari KTP mau ke titik 0 Aceh. Terus kita ada di PHKP sendiri kan ada dealer yang support lah. Support kita datangi, kita mintakan apa yang bisa buat support, harus bisa di ACC tapi ngambilnya siang, harus saya paksa saya berangkat siang untuk kondisikan itu dulu. Jadi untuk saat ini tuh ada member yang menuju 0 km hari ini perginya ke Aceh gitu. Kenapa harus ke Aceh? Jadi untuk saat ini ada member KTP itu yang ngenol ke Aceh gitu kan. Emang nggak ada di Klaten 0 km harus ke Aceh gitu. Mana di Nyake nggak pernah? Emang di Bandung nggak wah 0 km? Oh jadi sekarang tuh lagi ngegas ke sana ya? Iya. Hari ini ya. Makanya nanti kita pulang mau kita temuin di kan jalannya lewat Pantura dulu. Kalau bisa ketemu dulu. Siap. Nah, Arif nih, sebelumnya dari tadi kita ngebahas KTP-nya. Nah, saya pengen nanya nih ke Kang Mas Heri ya. Kang Mas Heri. Awal mula nih bisa senang dengan motor peletuk. Bagaimana sih ceritanya? Cerita awal bisa jatuh cinta nih sama motor ini? Ya waktu itu kan kita kuliah di Solo. Di situ juga ada klub lebih dahulu berdiri, kita kenal dengan teman-teman. Waktu itu kita gabung di Impas, saya pribadi belum ikatan motor produk anak Solo. Gitu. Nah, setelah itu kita cuma ya tadi kakak saya bilang ngapain kamu ke kota lain bikin di Klaten sendiri. Ya semenjak itu kita juga iya ya di Klaten kita bikin ngumpulin. Betul. Jadi pertama jatuh cinta sama peletuk ini tuh waktu kuliah di Solo. Awalnya. Karena dulu mah mungkin belum ada motor beat sebenarnya. Belum. Atau waktu dulu tuh belum ada cewek sebenarnya. Jadi jatuh cintanya ke motor dulu. Iya. Jatuh cintanya udah ada. Saya beli itu terus dapet cewek sampai sekarang dari istri saya. Namanya itu cukang lantaran kalau bahasa Sunda. Kalau nggak ada motor itu nggak akan beliau jadi istri gitu. Mantap sekali ya. Dan sekarang nih yang tadi cerita sedikitnya sama Kang Mas Heri ini, katanya kesini juga sama anak sama istri. Betul sekali. Pakai motor peletuk dari Klaten sampai ke Bandung touring. Nah, ngomongin soal touring, Kang Mas nih, udah sampai kemana aja sih touringnya gitu? Apakah bawa sama istri atau touring sendiri atau gimana? Kebanyakan saya sama istri sama anak itu dari dulu sejak kita punya anak. Kalau dulu kita sebelum punya anak emang belum punya klub, kita masih kuliah, terus kita itu kesibukan kita naik gunung. Setelah bikin klub kita jadi enggak. Terakhir saya itu sebelum 99 saya naik Gunung Lawu itu pakai Honda Vecjul dari Klaten sampai pos 5 Gunung Lawu. Oh, pos di Gunung Lawu. Ya, itu boncengan. Enggak, kita masing-masing. Itu selama 3 hari. Itu kenangan peletuk saya. Aduh. Itu ada namanya enggak, Mas? Itu peletuk kita ada namanya enggak? Ya sih, dulu waktu itu cuma si Violet. Violet. Gayanya Violet.
Jadi gitu ya. Oh jadi kalau untuk touring kemana aja nih Mas? Dari Klaten atau se-Jawa atau gimana? Kalau di Bandung sih kita sudah kayak apa ya, saudara kedua lah sih rekan-rekan di Pekjul Bandung ini. Terus dulu pernah ke sama anak, waktu itu anak yang laki yang sekarang udah agak gede, kalau di Bunjang Ngarep udah enggak. Udah nggak kelihatan. Udah kelas 3 SD dia di balapan mini GP, udah punya kesibukan. Ya dia sekarang adik kamu yang ikut, kalau kamu pergi sama papa waktu balapan aja. Ya udah. Terus sampai ke Bima. Apanya itu? Oh, Touring Bima. Bandung udah beberapa kali anak sering lah. Kalau yang sana sampai Sumatera, Jakarta. Jadi aduh pengalaman touringnya banyak sekali gitu kan. Tapi ini menarik. Pernah nggak mendapatkan cerita yang ya kalau bisa dibilang cerita kelam lah atau cerita asik nih yang selama banyak sekali kan touring udah kemana-kemana nih kemana-kemana. Terus pernah nggak mendapatkan aduh ini yang berkesan sekali gitu. Itu setiap apa ya punya komunitas, setiap kita di jalan itu ada cerita, entah itu cerita yang menyenangkan ataupun yang kurang mengenakan. Ini sebuah apa bisa buat cerita, buat gambaran aja. Ini kejadian yang kita alami dulu waktu sekitar 2005 kita mau menghadiri acara ulang tahun klub di Surabaya, klub Honda C70. Itu kita berangkat 15 motor ditambah dari klub dari Temanggung waktu itu. Sampai di Nganjuk ada anggota kita yang laka tabrakan lari sama bis sampai meninggal itu. Wah, itu kita bener-bener panik waktu itu. Kejadian jam 11 kurang seperempat waktu itu malam. Ya malam, dan kita bingung bawa ke rumah sakit, jauhnya sekitar 17 kilo. Waktu penanganan pertama ya itu cuma dari puskesmas tuh nggak berani nangani, udah langsung ke rumah sakit umum Nganjuk waktu itu Kertosono kejadiannya. Saya bilang udah nggak ada, kita bingung loh, nggak ada yang bingung Pak intinya. Terus ya intinya kita bagaimana kita bertanggung jawab dengan keluarga. Yang utama kan itu. Terus kita putar balik nggak jadi ke acara. Yang beberapa orang ke ambulan lah, bareng sama ambulan sebagai pemandu untuk sampai di rumah, nanti tolong dikondisikan sama ibunya. Terus saya telepon waktu itu dari pihak Kodim, kita minta kita kabarin, berangkatnya kita juga dari, kebetulan waktu itu bapak komandannya Kodim seneng motor, jadi di support, kita dikasih uang saku waktu itu. Anak-anak kita telepon untuk mengkondisikan motornya, Pak ini gimana motornya nggak bisa keluar, kita masa teman kita meninggal motor juga nggak bisa dibawa pulang. Oh iya betul. Terus alhamdulillah bisa. Terus kita yang lainnya kita pulang naik truk, itu motornya ya motor kita tumpuk di truk. Pakai truk Kodim gitu. Bukan dari cari di sekitar lokasi. Itu tahun berapa tadi? 2005. Nah, setelah kejadian itu kita vakum 1 tahun. 1 tahun untuk menghormati. Ya, dan setelah itu kita punya komitmen kalau ada temen yang res, waktu itu kita belum ada kedai di rumah, luar kota mesti kita ajak ke ziarah. Iya. Nah, itu tahun berapa sih sebetulnya? Siapa? Yang meninggal tadi? Itu waktu itu 17 tahun. 17 tahun. Oh berarti tahun kemarin ya 2015. 2005. Jadian. 2005. Tapi memang betul juga sih Kang Rian. Menurut benar ya? Oh iya. Menurut siapa ya? Kemarin di podcast itu kan ada seorang yang gini. Sebetulnya setiap touring itu tidak ada hal yang mengenakan. Tidak ada hal yang tidak enak. Semuanya enak. Mau itu trouble, mau itu gimana lah pokoknya. Di jalan itu segalanya enak ketika touring bareng teman. Cuman yang paling gak enak itu apa? Ketika kita kehilangan teman. Itu yang paling sakit ketika touring. Emang benar sih dipikir-pikir. Makanya kita tiap ada tamu kita ajak biar bisa buat wawasan lah. Pengingat lah untuk berusaha hati-hati di jalan.
Nah, belum beres ceritanya. Dan yang terpenting itu restu izin dari kalau yang istri yang di rumah lah. Di rumah itu. Iya. Nah, itu tadi mungkin pengalaman buruk menurutnya, mungkinnya pengalaman buruk dari bukan buruk tapi pengalaman yang kurang menyayat hati. Menyayat hati lah. Nah ini nih kita membuka topik baru Mari. Betul. Nah, saya pengen nanya nih sama Kang Mas Agus ini. Kan Mas Heri? Packing ya. Mas Packing. Packing. Ya bingung kan banyak ya. Packing aja ya Mas Packing nih. Di KTP ini kan tadi disinggung-singgung bukan di backup atau ya lebih ke dekat sama aparat. Nah, itu bagaimana sih bisa sampai ada kedekatan itu dengan pihak Kodim gitu. Kalau bukan KTP aja ya. Itu kan kebetulan kita juga berkecimpung di induan dari komunitas. Nah, itu kebetulan kita kemarin bikin kompol itu dengan Bapak Kasat Lantas. Waktu itu kan saya sebelum ya itu udah punya komunitas sih. Saya kerja sebelum ada gede. Saya driver dari Pak Kasat, ada beberapa kasat reskrim, kasat lantas itu. Jadi kita udah ada kedekatan. Saya mau izin cerita, Pak, di Klaten ini untuk motor kurang kondusif. Soalnya kalau beda brand motor ribut, layaran ribut, terus perkara tongkrongan, ya udah terus kita bikin wadah naungan Mbak, itu Bapak Kasat Lantas kasih nama kompol lintas motor mitra polisi, tapi M-nya 2, kalau M-nya 1 kan bahaya itu, pangkat ya, itu komisaris polisi. Oh, jadi memang sebelumnya ada kedekatan juga. Dan juga mungkin ditambah kondusifnya dari para komunitas motor yang iya, kita emang apa ya, kita tunjukkan selain agenda giat kita positif. Betul. Kita kalau untuk kompol itu semua kegiatan semua. Tiap H-3 plus 3 puasa itu kita bikin posko. Bikin posko itu ya emang utamanya kita bakers tapi semuanya pemudik kita tampung. Mau res, mau trouble, mau kehabisan bensin, mau apa kita layani di situ dan secara gratis. Iya. Itu sampai sekarang kita kadang Natal, tahun baru, hari besar kita standby bikin posko. Malam minggu kita ada giliran posko siaga. Malam minggu dari jam 7 sampai jam 6 pagi. Itu stay kebetulan di base camp KTP yang pinggir jalan itu. Itu ada tambal gratis, penanganan motor trouble, itu kebanyakan yang jalan malam butuh pengawalan, rekan-rekan yang kita kondisikan. Oh, jadi ada pengawalan juga bisa ya? Bisa kalau ada malam-malam mungkin dari luar kota, nggak mudik. Kalau yang posko saya kan minggu. Oh, minggu. Itu bisa kita kawal. Nanti memang nggak salah ya, pihak bukan aparat mungkin ya, aparat atau apa ya disebutnya instansi pemerintah. Nah, instansi pemerintah mengapresiasi terhadap komunitas ini karena memang kegiatannya memang positif sekali gitu kan, membantu terus membantu kegiatan-kegiatan polisi, salah satunya tadi gitu kan mengadakan siaga pos buat itu kan, itu memang bagus sekali. Keren. Yang kemarin akhir-akhir ini kita tekankan, kita di jalan, motor kebanyakan di jalan, dan kita bikin gerilyawan jalanan. Hah? Gerilyawan jalanan. Nah, itu kita fokuskan ke mungkin tambal jalan berlubang itu ditambah, terus sisir ranjau paku itu rutin kita bikin traffic warning. Jadi itu salah satu kegiatan sosialnya ya? Iya, kompol itu kita kemarin kan 2 tahun ini tidak ada bisa kopdar, tidak ada bisa bikin event, nah itu kita alihkan seperti itu. Dan itu dari dananya dari KTP sendiri? Enggak, bukan KTP, ini dari kompol ya KTP salah satu. Itu kita kalau ada giat kita ada uang berapa. Betul sekali. Ya. Hebat sekali gitu kan, kegiatan sosialnya. Juga support barang, mungkin diminta spanduk atau traffic kon itu buat rambu-rambunya itu
ditekan. Jadi harus diacungi jempol ini. Betul ini. 5 jempol. 5 jempol. 5 jempol, 1, 2, 3, 4. Hiji di mana? Tinggalin. Tinggalin dewa. Nah, harapan saya untuk di manapun kota bisa bikin kompol-kompol. Betul. Terus Itu waktu itu kan kita juga pernah dikirim mewakili kompol ya. Paling setahun yang lalu kita ada lomba traffic hero buat Traffic Hero Award. ya itu penghargaan relawan-relawan jalanan. Terus kompol kok dicek di telepon, ini ada kegiatan seperti ini bisa ikut dah. Alhamdulillah saya yang maju. Mantap sekali. Waktu itu 5 besar. Awardnya itu dapat. Ya. Jadi kita ceritakan segala aktivitas dari giat-giat komunitas. Terus mereka dari panitia itu kan yang menyelenggarakan jasa raja. Biar jasa raja pengen sampai menjadi bapak kompol di Indonesia lah. Tapi ya kita terangkan, kita tidak bisa, itu cuma kita mengupayakan untuk aksesinya tergantung Kapolres masing-masing daerah. Betul sekali. Iya. Karena beda-beda. Ini ya. Kadang yang bikin apa ya? Klub motor itu kebanyakan takut kalau mau ke kantor polisi apa dan sebagainya. Ya, kebanyakan saya kemarin kalau ada yang res di Gede, Pak ada kompol, ada gini cerita pengen bikin. Nah, keluhannya seperti itu. Waktu itu kita juga pernah meyakinkan rekan-rekan, Pak motorku gini-gini, yang penting masuk kantor polisi kan kelengkapan komplit. Nah, betul sekali. Nah, ini masuk ke pertanyaan 1521 nih. Banyak sekali ternyata. Nih, tolong berikan nih saran dan masukan nih, Mas. Soal kan sekarang itu banyak sekali bikers muda yang kurang mengetahui motor komunitas motor klasik itu seperti apa, sampai ujung-ujungnya ya ibarat salah jalan gitu kan. Tolong berikan nih saran masukannya gimana nih buat para bikers motor tua sampai jadi seperti ini nih. Kalau apa ya? Kalau ini dari diri saya pribadi dan khususnya di sekitar Klaten. Tapi kalau mungkin ini tips trik saya bisa dipakai di komunitas ataupun klub luar Klaten ya alhamdulillah monggo. Betul. Kita di Klaten tidak menerapkan suatu kota itu harus ada satu. Iya. Tidak seperti itu. Contohnya kita ada kompol. Ya. Itu ada beberapa alvarian jadi satu. Ada paguyuban Honda itu dari klasik, dari yang keluaran terbaru kita jadikan satu saudara. Kalau klasik ya monggo kamu ke klasik. Terus saya juga aja enggak klasik kamu harus ke KTP enggak. Kalau kita menerapkan seperti itu nanti kita kasih aturan di klub, dia nggak mau. Biar yang punya motor datengin kita, ya datengin klub. Kalau yang punya motor kita suruh ayo kamu gabung ini, itu endingnya nggak baik. Dia kasih aturan keberatan lah. Tapi kalau aku punya motor, aku punya itu sih ada KTP, mantep, datang sendiri. Bang caranya gabung gimana? Nah, itu kita salut. Terus ya intinya tadi setiap ada anggota kita tekankan jangan lupakan sejarah. Kita ceritakan loh pendiri-pendirinya, ketuanya seperti ini, kita kasih tahu. Kalau kurang bukti file aja, ini loh kalau kamu lihat dokumentasi. Itu ada beberapa waktu kecil itu diajak touring bapaknya, sekarang udah gede gabung di KTP. Iya. Itu ada beberapa di KTP. Oh kamu anaknya itu toh. Harus. Kita seneng ada regenerasi. Betul ya, saya tanamkan, kalau saya pribadi anak saya ajak touring ke sana sini, ikut undangan biar tahu, oh ini komunitasnya bapaknya, ini temennya. Nah, bahkan sampai saya bikinkan minion Honda C70 buat yang kecil. Iya. Begitu kecintaannya terhadap motor klasik. Sampai anaknya pun dipupuk untuk mencintai peletuk. Karena itu sejarah yang tidak boleh dilupakan. gitu. Biar kalau diajak touring itu bisa tahu, oh enjoynya touring seperti ini, pas trouble ya harus bisa mengatasi, temannya bapaknya di jalan banyak, besok biar bisa napak tilas sendiri. Oh kamu dulu pernah tak ajak ke Bima, besok sudah 17 tahun kamu jalan sendiri.
Ya, jadi selain dari itu juga ketika kita touring itu mempererat tali silaturahmi. Kita bisa kenal dari satu kota ke kota lain, sesama penghobi gitu kan, itu yang paling penting sebetulnya. Ya. Nih, Mas, tolong nih berikan saran dan masukan buat channel ini, Mas. Ya, terima kasih sekali lagi untuk kita sudah bisa ngobrol bareng di Mang Dragon ini. Itu suatu kebanggaan saya selaku wah ini dapat Bandung bisa gitu. Ya itu mungkin apa ya, kalau untuk di Mang Dragon ini kita klasik itu saya setuju sekali. Kita menolak punah. Iya, betul sekali, menolak punah. Ya, yang mungkin selanjutnya bisa dikembangkan di semua komunitas, tidak hanya klasik. Biar apa ya, terpantau, kita juga bisa mempublikasikan klub-klub yang baru yang ada sekarang. Siap. Intinya kalau dipublikasikan lewat channel ini kan bisa tahu, oh ini klub bisa dikenal, oh aku punya motor ini arahnya mau kemana yang belum tahu. Ya, biar benar-benar tahu mengarah ke klub yang benar-benar mencintai komunitasnya. Bukan klub yang angin-anginan. Ya, sekarang tuh mendirikan klub itu gampang. Betul. Tapi yang sulit, banyak tantangan itu yang mempertahankan. Ya, alhamdulillah KTP sendiri udah hampir 25 tahun tetap eksis. Ya begitu Kang Rian, sudah habis nih. Memang seru sekali nih obrolan dengan Mas Packing ya. Mas Packing kan. Banyak sekali ilmu yang didapat sebenarnya. Masih ingin ya, kita tuh masih ingin sharing-sharing gitu ya mengenai komunitas motor gitu, karena banyak sekali nih pelajaran yang bisa didapat dari komunitas kompol tadi ya, dan sama KTP juga nih. Banyak sekali yang dicontoh. Nah, untuk dulur Mang Dragon TV nih ya, untuk yang hendak membuat komunitas atau yang sudah ada komunitasnya, bisa dicontoh dari KTP dan kompol tadi, Mas ya. Dengan cara berperilaku baik gitu ya, dengan bersosial yang tinggi, sehingga bisa kita ada kedekatan dengan aparat-aparat yang notabene ya kita tidak menutup sudah menjadi rahasia umum bahwa musuh para rider itu polisi di jalan gitu kan. Nah itu salah satunya kita menjalin kedekatan dengan para aparat tersebut ya. Mari ada lagi yang mau disampaikan? Dan mungkin satu lagi, untuk dulur-dulur klasik jangan sampai kita melupakan sejarah. Sejarah, karena itu sejarah penting untuk kemajuan suatu klub dan kita pun sendiri. Dan satu lagi, jangan lupakan kasih sayang orang tua selama mereka masih ada. Bisa tambahan lagi, Mas? Boleh. Tambah lagi. Yang intinya ya, kita di klub itu semua sama rata. Tidak ada senior, tidak ada junior, tidak ada pemula, tidak ada kami tua. Semua itu sama. Yang penting kita bisa menerangkan ke anggota-anggota yang baru bahwasanya ini loh pendiri kamu, ini loh ketua yang periode ini, dan ada bukti sejarahnya. Itu semua untuk yang pertama kali merasa kalau di Jawa ya aku sih diuwongke. Apa artinya? Masih dimanusiakan, bener nggak? Masih jasaku. Dulu saya coba bikin bendera KTP. Wah ini udah dipampang di museumnya KTP. Masih dihargai. Iya, kan bisa buat cerita anak cucu. Loh ini bapak dulu bikin bendera nih KTP. Ini saya ketua KTP 2000 ini 2000 sekian. Nah itu. Yang penting kita tetap menjaga kekeluargaan. Walaupun udah keluar dari klub, tetap kita rangkul. Ya nanti kita diwadahi seperti KTP tadi di veteran. Betul. Walaupun tidak ada senioritas, tapi tetap ada adab, Mas. Betul ya. Jadi jangan sampai jangan merasa aku tuh pendiri, aku tuh dihormati. Ya jangan seperti itu. Kita sama-sama belajar dalam organisasi komunitas. Ya, gitu. Cukup, Mas. Siap. Itu saja, mungkin terima kasih nih, suatu kebanggaan nih bagi Mang Dragon TV, kita kedatangan seorang sesepuh nih ya, gegedug lah ya, sesepuh orang berpengaruh di Klaten ya. Ngeri. Suatu kebanggaan sekali. Terima kasih Mas Packing sudah datang ke Mang Dragon TV. Nanti mudah-mudahan nanti akan ada part 2 nih sama Mas Packing ya. Itu saja mungkin untuk video cek 70 garis keras kali ini. Saya Sirian Sugandrong, YouTuber yang belum terkenal. Dan saya Arif Talis, tukang nasi goreng yang sedang magang jadi host. Saya Eri Packing dari Klaten, tim Bleduk. Nah,
Tapi lupa Marif, jangan lupa subscribe dulu bos. Bismillah ya. Bismillah gitu. Itu saja mungkin, mohon maaf bila ada salah-salah kata karena kesalahan datang dari saya pribadi dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.